Iya, akhirnya setelah bertahun-tahun kami berusaha mengajak orang ini untuk bincang aktor, tapi dia selalu menolak dengan berbagai macam alasan dan akhirnya sepertinya setelah video Kipli rilis, beliau mulai tergerak gitu ya, kayaknya mulai agak gatel gitu, kata lu Kipli kok masuk, kok aku enggak gitu ya. Enggak. Dan akhirnya setelah beberapa purnama, meskipun kami teman seangkatan, satu perjuangan gitu ya, tapi dia tidak tidak pernah mendukung aku aktor secara langsung. Akhirnya ini dia, kita sambut bersama dengan pelepasan burung merpati dan burung gagak. Ini dia Kuku Prasetya. Halo, assalamualaikum semuanya. Selamat Halo. menikmati hari-hari kalian. Waduh. Gimana kabarnya Mas Kuku? Alhamdulillah baik. Lagi sibuk apa nih sekarang nih? Kayaknya tahun 2021 nih Anda laris manis ya. Amin. Dan sesuai porsi dan Kayaknya kekuatannya sendiri-sendiri lah. iya. Karena hampir selalu sulit sekali untuk diajak bincang aktor itu karena selain karena memang Anda nggak mau ya, dengan alasan bahwa dia selalu bilang, aku itu punya apa sih? Apa sih yang bisa diobrolin dari aku tuh apa gitu. Dan itu hampir semua teman yang diajak bincang aktor pasti selalu bilang kayak gitu. Beliau adalah salah satu, dia ini adalah salah satu yang paling sering menggunakan alasan itu, di luar soal bahwa dia juga ternyata sibuk syuting ya, dia syuting di banyak tempat. Saya bisa bilang Mas Kuku ini, mungkin gini aja lah, Mas Kuku mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu ke follower-followernya aku aktor. Mungkin ada beberapa yang masih asing gitu, kenapa sih aku aktor harus mengundang orang ini dan orang-orang yang lain gitu. Mungkin Mas Kuku bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu gitu ke follower aku aktor ya. Ada Mbak Dian Sastro juga mungkin. Wih, pecah. Ada Mas Lukman Sardi, pecah sekali kan. Ada Lukman Rosadi gitu kan. Wih, Udah sering kata Lukman Rosadi loh Anda ini berhasil diundang di bincang aktor. Sulit, sulit. Dan Anda jauh lebih sulit daripada Lukman Rosadi diajak nih ya. Bukan permasalahan itu sebenarnya. Saya itu mencari apa ya yang dan menarik. Berarti sekarang Ada diri saya, ya apa juga yang nggak menarik gitu. Ada kan itu, dan aku sebenarnya malu kalau ngobrol gitu paling sulit untuk ngobrol gini. Nah, Mas Kuku mungkin bisa kenalin diri dulu gitu ya. Iya. Sebelum kita bahas itu. Saya ini Kuku Prasetyo, saya seorang aktor. Betul ya. Aktor yang sekarang saya meyakini bahwa profesi ini akan membuat hidup saya keluar dan dalam, insya Allah bisa berkah dan membahagiakan orang-orang di sekeliling saya. Oke. Nah, pertanyaan pertama sebelum kita membahas soal proses keaktoran seperti bincang aktor biasanya, kenapa sih Anda ini sulit sekali diajak bincang aktor? Kenapa? Yang pertama itu, saya sulit untuk menyadari hal-hal yang menarik di diri saya sendiri. Bener nggak sih maksudnya? Atau kita banyak orang sih yang diajak untuk bicara seperti ini, ya udahlah akhirnya ya mungkin dari sini harus aku lalui biar tahu, aku tuh kayak gini tuh kalau kita bicara dia aktor gitu. Oke. Akhirnya kemudian menemukan alasan untuk bisa artinya kamu menemukan, ini nih nilaiku yang bisa diobrolin di bincang aktor gitu. Iya. Aku udah mulai menemukan cinta. Oke. Nah, sekedar informasi buat teman-teman ya, Mas Kuku ini sebenarnya bukan lulusan keaktoran. Saya ini ya, saya bukan
sekolah di salah satu institut seni Indonesia. Dia memang sekolah di Yogyakarta. salah satu institut seni di Indonesia, di Yogyakarta. Cuman dia bukan anak minat utama keaktoran. Nah, mungkin bisa cerita dulu waktu zaman. Saya ini kan dulu SMP pernah ikut teater. Jadi ikut teater. Setelah itu ikut lomba menang. SMP saya mendapatkan juara. Latihan 2 bulan atau 3 bulan itu. Setelah menang, udah nggak ada lagi. Bukan eskul ya, hanya untuk kebutuhan festival aja. Setelah itu nggak ada kelanjutan. Kita bingung nih kalau beberapa teman-teman saya beberapa kali juga menawarkan, ayolah lagi kita ngumpul, dari semuanya udah pulang, kita belum juga. Ada beberapa cewek dan cowok gitu yang saya ajak, bukan saya yang ngajak sih, tapi kesadaran mereka di situ tuh karena energinya sih kurang, masih punya apa jadi semangatnya itu masih belum habis untuk melanjutkan proses itu. Tapi kemudian dari pihak sekolah tidak mau ada itu, ya sudah, waktu itu saya main dan saya nggak tahu, bapak saya dulu tuh sopir sopir setting ini, setting apa namanya, setting setnya itu. Oh, ya. Waktu itu bapak saya nyopir di Surabaya. Nah yang menawarkan itu pak saya dari sekolah itu, kira-kira settingnya, dan saya mendengar celetukan itu dari guru saya. Saya langsung angkat tangan, bapak saya aja, bapak saya punya pick. Dari situlah yang kemudian tahun depannya saya baru ikut, waktu itu di Malang namanya. Saya ikut, terus kemudian ya alhamdulillah juara 3 itu. Hmm. Dari situ kemudian kamu mulai berkecimpung di dunia kesenian. Kalau kesenian sih sebenarnya basicnya malah nari ya. Oh ya? Nari Dari reok. mana? Emang Reok. orang tuamu ada darah seni atau Enggak. gimana? Ibuku guru BK. Ibuku guru BK, bapakku basic agamanya kuat, terus serabutan, guru penjahit, terus jaga toko, mau usaha sendiri gitu, bangun rokok kelontongan itu di pertigaan. Terus habis itu aku seneng sama reok itu, nggak tahu insting itu tiba-tiba ke situ, aku juga nggak tahu itu. Sejak aku kecil udah mulai jatuh cinta dan sampai sekarang kalau dengar musik reok itu biasanya kupingku ini langsung di jarak tertentu gitu bisa kayak dengerin. Itu di masa kecil aku pernah ngalami kayak gitu juga, dan aku tiba-tiba jalan ya itu mendengarkan apa gema yang sangat jauh sebenarnya. Jadi aku jalan tuh kecil ke arah selatan kalau di rumah. Dari rumahku utara ya selatan. Itu kalau kesenian pertama di situ. Dari mana itu? Kalau bapakmu ternyata serabutan, ibumu guru BK. Nggak ada sama sekali keturunan mbah atau saudara. Kalau gitu. mbah jauh banget mungkin ada ya. Mbah jauh banget. Karena kan kadang-kadang tuh banyak orang yang nyemplung di kesenian itu karena memang punya darah seni atau bapaknya suka jejeli hal-hal yang berbau kesenian gitu. Kayak misalnya kayak Kipli kemarin gitu ya, atau Kecap gitu. Kipli sih. Bapaknya itu suka ngasih Kipli itu rekaman-rekaman kayak Natolo, terus Padayangan Project. Jadi meskipun bapaknya bukan seniman, Oh ini. didekatkan sama. Oke, nah ini mungkin, nah ini terima kasih banget. Jadi nenekku itu dulu buka warung. Jadi usahanya ada warung rokok, jajanan anak-anak kecil, sama nenekku itu kalau malam jualan nasi pecel. Dan nenekku itu kalau malam selain nonton TV, waktu itu TVRI kan mesti kalau malam itu mesti wayangan, dan jadi kamar ini warung, terus sini nih kamar cuma sekat gedek gitu. Nah aku sering dengerin wayang itu. Mungkin dari situlah aku juga muncul insting-insting. Kadang aku beberapa kali juga secara nggak sadar gitu, ibuku malah yang mengingatkan, pernah ibu kesenian, ibu pedalangan bae bisa dirok di suara wayang.
Padahal mau beberapa kali, tapi itu nggak secara struktur. Saat aku dapat peran jadi dalang di salah satu ujiannya temanku, maka aku nggak bisa dalang. Ya, ini bejar-bejaran sebenarnya itu karena latihan dari kalau pagi kadang aku masih neroi lah dalang keren gitu. Itu terus nonton ketoprak, nonton wayang itu kalau lebih aku paling betah. Aku ingat banget kakekku itu nemenin aku sampai bubaran wayang itu sering banget. Oke. Jadi kalau aku nonton wayang itu udah terus semua padahal nggak tahu artinya. Itu bahasanya bahasa halus banget tuh. Dan aku nggak tahu artinya. Ceritanya gimana itu nggak tahu. Cuma dia, oh kakekku apa pulang dulu, aku ditinggal di tengah lapangan itu. Terus dia ngambil sarung, rukupin aku, buat sampai pagi. Berarti itu ya, kalau misalnya kita coba untuk track out dari sampai ke belakang, mungkin alasan kenapa kemudian akhirnya kamu berkecimpung di dunia kesenian atau punya bakat seni, karena Anda ini kan bisa dibilang multi talenta ya. Aktor iya, ya kan, menulis iya, bikin lagu iya. Tapi nggak pernah nggak pernah, belum maksimal ya mungkin ya. Aku pikir aku nari juga, aku nggak punya. Dulu itu seumuranku mungkin umur 7 tahun, 5 tahun itu anak kecil udah ikut, nah, bukan sanggar, tapi grup reog yang setiap dulu rame banget. Dan kamu ikut itu? Nggak boleh aku sama bapakku. Tapi tahu dan suka? Sukanya minta ampun, bahkan aku delik-delik kalau diam-diam gitu aku tiba-tiba hilang gitu nonton, cari-cari di situ demi untuk nonton reog itu. Berarti memang dari kecil sudah ada kecintaan pada kesenian ya Anda ini ya? Ya, aku nggak sadar itu. Apakah itu yang disebut kecintaan atau enggak? Nah, ya seneng aja. Oke. Menarik karena ya seperti yang aku bilang tadi kan ada banyak orang yang berkecimpung di kesenian itu, ada yang jalannya memang keturunan seniman, ada yang memang dibiasakan sama orang tuanya secara nggak sadar untuk nonton pertunjukan, ada yang mungkin ternyata kayak kamu gitu, yang misalnya pernah nggak ikut atau ada nggak sebuah momen di hidupmu waktu kamu kecil gitu yang oh ini nih momen dimana kamu untuk pertama kalinya mulai suka pada hal-hal yang berbau kesenian, kayak misalnya soal reog gitu. Waktu misalnya kita coba dari ke belakang gitu ya, ada momen dimana oh ini aku suka sama reog, sampai kamu kan yang kamu ceritain tadi, kamu rela untuk bersembunyi dari orang tuamu yang melarangmu untuk ikut kesenian, sampai akhirnya untuk nonton si reog itu. Ada momen-momen kayak gitu nggak? Mungkin dari sejak aku beli kaset VCD dulu. Mungkin saat itulah yang kemudian aku menirukan gerak di depan kaca sampai aku latihan koprol depan itu, aku dari bawah lompat ke kasur roll depan sampai aku latihan headstand di atas kasur biar jatuhnya nggak sakit karena takut tuh tembak mungkin dari situ sih. Kalau aku mau awalnya malah tari reog itu. Oke. Mungkin ya aku pikir di situ. Dan aku pernah tuh sakit itu, panas, aku menggigil tuh. Tiba-tiba, kena anak pertama tuh. Jadi adikku itu belum lahir waktu itu kayaknya. Aku menggigil, aku nggak mau sekolah. Mbah, suruh mandi itu nggak mau. Siang langsung kakekku itu manasi motor ke mobil pickup dia buat ngangkut buah duluan juga usaha buah. Setelah itu aku bukain pintu dudukin sama kakekku itu deh ke Ponorogo. Aku Madiun karena ikut waktu kecil dari Madiun ke Ponorogo diajak ke salah satu pengrajin namanya Mbah Muluk, ingat banget aku siang udah nyampe rumah dia itu terus panisnya hilang waktu kecil. Mistis ini kejadian. Itu udah tahu. Mungkin ya itu sukses ya pas itu kayak aku pernah ngalami di stage gitu, misalnya ibu itu dari Pak bukan sering banget tuh sakit,
Dia itu telepon dan jarang ngabarin, dan sekali ngabarin itu waktu mau pentas dan kaget tuh. Kak, ibu rumah sakit. Kak, ibu masuk rumah sakit. Tinggal 1 jam lagi nih. Gitu. Make up sudah ini, semua kostum sudah semuanya udah prepare, tinggal yo pemanasan. Mungkin aku menenangkan diriku dengan minum teh, rokok, terus habis itu ikut lari-lari, sambil merelakan diri. Nah sebelum itu aku dapat kabar itu, ya udah, akhirnya itu jadi pengalaman sih menarik lah. Oke, oke, oke. Terus gimana ceritanya sampai akhirnya bisa masuk ke jurusan teater? Karena setauku waktu itu kamu pernah cerita kalau nggak salah waktu kita masih kuliah di kampus. Kamu di SMA itu lebih lebih condong ke musik. Anak-anak hardcore kan, anak-anak hardcore gitu, punk, hardcore gitu. Dan kenapa ketika justru situ kuliah, pas itu masuk jurusan teater gitu? Benturannya itu banyak. Jadi sebelum ke musik, malah aku jadi atlet renang dulu. Nah itu tingkat provinsi. Nah itu tuh. Itu udah berbulan-bulan juara di kampung. Maksudnya di kota Madia itu kota daerah kota itu kan ada, contohnya ada kayak daerah istimewa Yogyakarta itu ada Bantul, Kulon Progo, Wonosari, Gunung Kidul dan yang lain sebagainya itu. Aku tuh juara itu nih. Sampai kemudian aku dikirim beberapa kali bolak-balik Surabaya, Jakarta. Surabaya, Madiun. Madiun. Sampai aku masuk sekolah itu, aku pakai piagam itu. Masuk SMP Papor ini. Dari situ. Nah, habis itu aku memutuskan tidak mengambil renang lagi. Maksudnya tidak meneruskan aku jadi atlet renang lagi karena aku melihat ekonomi keluargaku saat itu sedang tidak stabil. Aku akhirnya memutuskan untuk menghilang dari klub, dicari, ayo latihan lagi. Mungkin ya mereka kasihan ya karena tahu alasannya aku nggak punya duit dan nggak punya duit itu selalu menjadi kendala. Nah, terus ya itu baru musik. Nah, musik itu mulai itu SMA, baru musik itu SMA. SMP. Oh, SMP. SD itu jadi atlet renang. Nah, terus SMP aku mau main musik itu. Musik dan mulai mengenal referensi musik. Yo rock and roll, Rolling Stone, Beatles, terus band-band metal, Ozzy Osbourne, Iron Maiden. Oke lah, itu rame gadet, kreator dan nah mulai relasi itu yang kemudian aku bertemu dengan orang-orang yang bermacam-macam. Nah dari situ, dari hardcore, dari musik-musik begitu, kenapa bisa masuk ke teater? Itu jadi pemain bola dulu lah. Oh setelah musik pemain bola nih, oh masih panjang gitu ya. Gimana nih? Karena gini ya mungkin nanti akan ada hubungannya ya. Hidupnya absurd, gak pernah jelas. Ini menarik nih, mungkin nanti akan ada hubungannya sama kecerdasan tubuhmu dalam tanda kutip. Karena waktu kita kuliah, aku melihat ada kecerdasan tubuh dalam tanda kutip gitu. Ya seenggaknya kamu adalah salah satu dari beberapa orang di angkatan kita yang bisa nari apa sih namanya kalau di rap tuh nari apa sih kamu biasanya kalau di rap? Ganong. Ganong. Nah kamu adalah satu dari sedikit orang yang bisa melakukan itu. Ya. Jadi dari mana tuh? Dari renang, oke? Nari dulu. Nari, renang, terus musik, bola. Oke. Nah, setelah bola, ini langsung ke teater. Nah, bagaimana perjalanannya kemudian bisa memutuskan itu? Apakah sebelumnya sempat terpikirkan bahwa atau terencanakan untuk oke nih, aku habis lulus karena kamu kan kayaknya seperti lebih condong antara ke musik dan olahraga. Sebenarnya keseniannya pun musik. Gitu. Benturannya banyak. Aku musik kan otodidak. Semuanya itu yang tak ambil itu, yang pernah aku alami sebelum masuk kuliah itu, semuanya otodidak. Jadi memang ya aku dari melihat. Terus waktu itu aku sering kalau suka sama satu apa gitu,
itu terus yang tahu Lek, nggak pindah-pindah karena ya aku pikir nggak tahu ya itu mungkin pola aku ya nggak gitu jadi tak ulik terus sampai mentoknya lagi mungkin kayak gitu dan aku kemudian kenal sama basisku bandku dulu itu anak DKP dia tiba-tiba kita kan kuliah melencar tuh akhirnya basisku ini lebih tua dan ada beberapa yang masih tinggal di kampung ada juga yang udah keluar kota kayak namanya Arif Gepeng itu orang yang punya sejarah kesenianku juga maksudnya setelah aku sakit hamstring main bola itu aku akhirnya memilih oh ya aku masuk SDKP kan karena ada juga basic gambar tak latih doang karena lingkungan itu juga menurutku punya pengaruh yang kemudian kamu akan tertantang di sekitar lingkunganmu itu. Oke, sebelum sorry tak potong. Jadi setelah bola kamu dapat cedera hamstring. Karena cedera hamstring itu kemudian berpikir untuk masuk di institusi seni gitu. Iya. Gitu nggak? Dengan gejolak yang banyak. Nah, dengan gejolak yang banyak itu dan memutuskan awalnya di DKV. Iya. Terus? Di kafe yang kemudian wah, komputer ya. Aku kuliah itu kok kuliah apa jenis SMP SMA itu nggak punya namanya laptop ya kalau pengen dengerin lagu itu aku harus ke tempat temanku kalau enggak bakar CD itu apa jenis caranya ya ngopi itu dari band-band New York band-band Boston itu langsung tak kok barletin mas kopi ya semua pulangnya ya VCD laptop komputer enggak punya nah, udah akhirnya kelemahanku nih komputer ya jadi DKP Oke. gambar ya kalau sketch sekarang gue biar masih bisa lah terus aku telepon ibuku ini harus pakai komputer ini larang ya laptop ini gimana ini aku gue senari ya malah kan bisa nari Oke. aku tanya sama orang yang di pendopo itu ini gimana tesnya kalau cuma tahu satu lar wah nggak bakal diterima wah langsung gear jadi sana kita itu yes pedalangan gue dan musiknya aku rasa aku nggak bisa baca partitur ya wes aku bingung oh iya ya aku pernah teater ya dan pernah aku kemudian flashback oh iya saya dirasa penasaran dan kuliahnya kita enak kuliahnya kelihatannya enak teriak baca naskah pentas selesai pengen jadi sutradara waktu itu Oh ya. terus akhirnya tidak jadi Oke, jadi dari binari waktu kecil, kemudian ke renang nggak bisa lanjut karena persoalan biaya, kemudian ke musik, hardcore dan lain-lain sebagainya, kemudian geser lagi ke apa tadi bola, setelah itu karena cedera hamstring, jadi geser lagi mau ke DKV. Tapi karena di kafe mahal, kemudian ke tari, tapi karena tari kayaknya kemungkinan untuk keterimanya kecil, terus ke pedalangan, tapi pedalangan juga kamu bilang kamu nggak bisa baca partitur dan soal musik dan lain sebagainya, akhirnya kamu memutuskan untuk masuk ke jurusan teater. Oke. Dan itu yang akhirnya membawamu ke seenggaknya fase pertama dalam hidupmu lah ya, fase pertama dalam fisik. Itu yang sangat keren. Ya aku kenal teater itu jadi yang pertama ya aku dulu naik mobil Pemkot itu kan keren banget tuh udah seneng banget sampai kemudian dari teater aku bisa keluar pulau kenal orang-orang yang jauh banget yang nggak aku pikir aku bisa kenal mereka pernah ke luar pulau itu luar negeri juga seneng lah pokoknya dengan aku tidak punya tendensi apa-apa kan semakin lama di teater kan juga semakin
jadi apa ini? Jadi apa ini? Kan ada kan benturan itu kan yang Selalu ya. nah yang kemudian yes, aku harus jalani sampai aku mau putus di pertengahan kuliah itu mau putus itu gak usah aku terusin lah ya kayak nggak ada yang aku nikmati gitu loh sama ibuku. Yang tak kasih pulang itu cuma video dokumentasi dulu sego gurih gitu. Ini bu, aku ada kelompok, salah satu kelompok yang sangat sampai sekarang itu yang aku yang sekarang aku lagi nggak intens. Kalau dulu namanya sego gurih, sekarang jadi sedut-sedut itu. Teaternya cuma keliling, ya cuma dokumen itu. Kadang kalau anak-anak yang kakak-kakak kelas kan kalau bantuin apa jenenge, bantuin itu kan backup-nya kadang nggak dikasih. Terus kalau enggak filenya belum diedit-edit, jadi lama banget tuh. Ya udah aku yang ngambil ya. Sego gurih gitu malah cepet. Wah, itu senangnya minta ampun. Udah ya paling seneng mentoknya cuma itu. Terus habis itu apa lagi yang aku mau? Kan dilarang kalau mau masuk. Enggak, ibuku keren. Enggak. Menurutku aku sampai hari ini selain aku bertemu dengan orang-orang yang sangat keren, gitu, orang-orang di sekelilingku, siapapun itu ya, orang yang kelihatan nggak kelihatan, orang yang menurut mereka nggak punya pengaruh dalam hidupku, tapi aku mempercayai bahwa dia punya pengaruh yang sangat besar sampai di titik ini. Dan yang paling puncaknya adalah si Boy. Nah, waktu kecil kan kamu sempat dilarang toh. Itu yang melarang almarhum bapak. Bapak, Oh. karena lingkungannya sangat serem gitu. Namanya kampung kan, ya barbar brong. Anjir. Terus akhirnya sama ibumu didukung untuk masuk di institut kesenian itu ya. Ibuku itu punya mindset sesulit apapun kalau pendidikan itu kudu utama. Dan aku dulu dituntut jadi guru. Dan apapun pendidikannya, Ibu. Nah, maksudnya ketika pendidikan itu utama, dia nggak mengkotakkan bahwa ya kesenian itu bukan masuk ke pendidikan. Pendidikan itu ya kamu masuk UNY atau Iya, tapi kan mindsetnya kuliah itu ya pendidikan gitu. Ya, keren lah intinya. Jadi mungkin juga mindset ibuku dari kecil ya, karena keluarga guru juga. Nah, terus kenapa bisa bertahan sampai lulus di teater? Nah, Nah, berapa tahun sih, Bung? Saya Nah, 5 tahun, 6,5 ya? Terus 6,5 kan, gitu kan? Kenapa bisa bertahan di teater? Dan tadi bilang bahwa awalnya pengen jadi sutradara. Terus, ini sekedar informasi juga ya, buku itu minat utamanya penulisan waktu itu. Dia minat utama penulisan, satu angkatan sama saya, 2011. Dan ternyata memang awalnya sama kayak saya, awalnya pengen jadi sutradara, masuk teater itu pengen jadi sutradara. Cuman kalau saya waktu itu kan mengurunkan jadi sutradara karena tahu biaya ujiannya jauh lebih mahal daripada biaya kuliah satu sampai lulus kan. Nah, apa yang membuatmu dari sutradara kemudian bergeser ke naskah, bukan ke keaktoran? dulu masih bengkok-bengkok dari mulai nata artistik, ngekru dulu lah itu, ngekru nyampur cat nggak bisa karena nggak punya basic memang. Maksudnya ya nek gambar itu dulu pakai pensil, nggak pulpen, gambar monster pamflet pang-pangan itu turet fotokopi template kan jadi udah kan itu. Nah, kalau di kesenian kan di teater kan kita harus bisa nyampur cat, terus ukuran stage berapa, kemudian ini nyeting dulu itu sampai akhirnya 2 semester perda kan artistik dulu. Oh ya, sama ya, Kuncung artistik. Terus akhirnya aku belajar sama Kuncung dan orang-orang di situ diimpret, set panggung pret. Mas Beni itu juga punya pengaruh, orang-orang Mas Ujang, Mas Wawan, Akdani, orang-orang backstage itu. Yang kemudian wah, kok aku jadi penasaran yang lain. Mainnya kan. Dan baca naskah itu tidak bisa. Song, nah. salah terus padahal cuma lewat jret. Akhirnya cuma untuk porsi yang sedikit itu aku mencarinya sampai 3 bulan
sing bener sing piye sih karep piye ini gimana yang bener itu sampai stres. Bahkan dialog itu kalau pulang latihan gitu, kalau lagi ngelamun di kamar kan tidur di kamar sih cuma lihat langit. Salah gitu lah tulangnya terus sampai pulang jalan tuh dialog sampai akhirnya aku dapat porsi lagi yang tambah sampai akhir ya tetap dengan compang camping kecerdasanku menangkap dan juga apa ya kecerdasanku menangkap terus bebalnya aku terus akhirnya aku punya tantangan wah aku harus monolog untuk ngeruntuhkan yang keras banget. Menurutku keras banget aku. Kamu main pertama tuh di apa sih? Di kampus Bersama wajah saya Mas Tubi Mas Ludi BBS. BWS Mas Tubi terus Mas Kris TA-nya Mas Krisna Demit apa ya? Demit kamu main? Demit main loh itu kan cuma aku lewat juga itu Oke. nah, itu semua nggak tahu aku juga apa yang kadang aku itu juga sebel juga sama tipikal komedi dan yang lain aku tuh nggak pernah punya tendensi untuk melucu karena yang ditanamkan menurutku adalah aku nangkep peristiwa baca teks ini arahnya kemana udah gitu. Nah, itu yang jadi pertanyaan. Kenapa kamu bisa lucu? Atau setidaknya menurut banyak orang kamu lucu? Atau kamu merasa bahwa aku bisa lucu, aku bisa lucu nggak? Waktu itu terutama ketika masih di kampus. Enggak. Ya. Enggak banget. Tapi kan kita pernah ada satu momen yang sama seniman Argentina itu. Kita masih anak baru, kita dibawa ke belakang backstage, terus ada seniman Argentina, komedian Argentina gitu, yang kemudian nyuruh kita maju satu-satu gitu, semua maju tapi nggak ada yang lucu. Dan itu aku belum menyadari. Aku belum menyadari bahwa dan aku bertanya-tanya, kenapa ya aku lewat ke orang penonton ketawa nih. Sampai akhirnya nungguin aku keluar lagi. Itu ada tuh di Nasia home konser Mas Semi. Yang aku cuma keluar, jentit, terus aku nyapa Jen. Apa nih? Bayar utangnya. Nunggu bulan depan lagi nih. Besok. Besok beneran ya? Lewat. Tapi itu enggak, bener-bener ketawa gitu. Aku kan naik sepeda tak jenditin. Dan itu proses nyari jentit itu kan di-cut terus toh. Sutradaranya kan banyak toh kalau konser. Semi, Mas Tobi, terus apapun lah. Lalu masuk, cari lagi. Nah mungkin dari situlah apa ya? Aku nggak tahu sih. Dia nggak mengarahkan aku harus lucu. Tapi ini bisa diolah. Aku nggak punya kesadaran kenapa sih aku harus lucu. Sebenarnya orang bukan di titik itu. Tapi ya aku boleh. Akhirnya bentuknya seperti itu ya wis berjalan. Tapi kamu sadar kamu lucu nggak waktu itu? Enggak. Wah aku grogi bu. Wah itu aku tuh mau keluar padahal kencing terus minum terus kencing. Teh. Air putihnya guyur. Keluar ini sih grogi. Penonton tepuk tangannya bahkan aku ketakutan sempat aku gimana sorry ya aku nggak masih ketakutan muncul. Nah sekarang setelah menyadari bahwa kamu ternyata lucu, kira-kira dari mana datangnya itu? Atau sampai sekarang kamu juga merasa enggak loh, itu enggak lucu sebenarnya. Cuma kalian bisa entah. Dia gak ngerti ya, ini magic ya Allah banget. Sedih loh hidup gue. Tapi mungkin aku bawanya juga santai. Gak tahu innernya kok nancapnya di situ. Oke. Nah, orang tuamu lucu nggak sih? Kalau ibuku sih galak ya. Tapi gampang juga menyayangi. Misalnya, wah murid-murid kan guru BK, STM, kan tahu anak STM kayak gimana. Iya. Pernah suatu ketika itu orang tua wali muridnya itu menyerahkan anaknya kepada ibuku. Padahal itu dihabisin sama ibu. Dikata-katain kotor. Betul. Maka orang tuanya datang kasih anak galaknya minta ampun.
tapi di sisi lain ya ibuku lucu. Oke. Kocak ya, ibumu kocak ya. Ya peristiwa mungkin. Iya. Kalau keluarga aku lebih ke peristiwa. Oke. Oh itu mungkin ya yang bikin kamu Mungkin lucunya, itu juga punya anu, lucunya bukan lucu yang slapstick gitu, tapi kamu kan lucu-lucu yang kayak yang kamu bilang tadi gitu. Kamu kan sebenarnya tidak bermaksud untuk melucu, tapi kamu hanya merespon peristiwa gitu. Cuma kemudian karena mungkin di keluargamu mereka lucunya atau cara berkomedinya adalah memperhatikan peristiwa dan merespon peristiwa, itu kebawa dari cara berkomedi. nah kalau dulu kan aku nggak menyadari, sekarang sekarang di titik manapun aku harus menyadari. Misalnya ya tiba-tiba sutradara mainkan kok iki penonton ini setelah tegang ini, nah kemunculan kamu itu bikin bikin suasana yang cair. Wah, jadi beban kalau ngomong kayak gitu. Itu paling aku takutkan pada direktur yang bilang gitu. Karena aku nggak, ketika main itu aku nggak berharap juga yang kemudian penontonnya itu akan wow, nggak punya tendensi ke situ. Ya peristiwa kehidupan ya wis ngalir. Misalnya ya ada orang yang memotret realita ketika orang jatuh itu ditertawakan. Ketika orang jatuh ada juga yang kemudian dalam potretnya itu kasihan ya dia. Ya Allah. Nah, kayak gitu. Kayak gitu sih. Ya gara-gara monolog itu aku jadi bisa milah bahwa suasana yang dulu terabas, tegang. Mungkin ketegangan itu juga yang membuatku akhirnya jadi komedi juga ya. Aku nggak tahu ya. Karena aku pernah mendengar itu kayak gini. Puncak dari komedi itu adalah tragedi. Iya. Nah, itulah mungkin ya. Aku mungkin terlalu tragedi di kepala aku terlalu banyak. Akhirnya Hidupmu terakhir terus ya. ya mungkin ya. Oke. Tapi menarik gitu. Maksudku karena sebenarnya salah satu tujuanku untuk ngajak kamu kan untuk nanyain sebenarnya sense komedinya itu datang dari mana dan bagaimana sense komedi itu bekerja di kamu gitu. Karena kita semua kan tahu kan kalau siapa Mas Tubi mungkin pernah salah satu kakak kelas kita kan pernah bilang bahwa komedi itu tentang timing gitu, tentang momentum. Benar. Aku yang gara-gara teknik muncul aja angin dan aku itu sampai badan kering jadi keringetan itu kan cuma gara-gara timing. Jadi kan, ya mungkin dari situ juga tekanan itu kan juga pengaruh. Bukan tekanan sih, arahan sebenarnya, tapi aku nangkepnya itu tekanan di waktu itu ya. Oke, berarti kita mungkin bisa sementara menyimpulkan bahwa sense komedinya Kuku pertama ada kemungkinan hadir dari bagaimana lingkungan Kuku merespon beberapa peristiwa yang lagi-lagi pada setiap momentum kamu berkomedi kan tidak ada tendensi untuk membuat orang ketawa. Betul. Tidak ada tendensi untuk itu. Dan kebiasaan itu juga terjadi di keluarga kan. Maksudnya ketika mereka merespon sesuatu nggak ada tendensi untuk membuat orang ketawa gitu kan. Dan sampai sekarang itu kayak aku nulis nih. Sekarang nggak nulis naskah energinya kayak habis lah. Akhirnya pandemi kemarin akhirnya dulu kan sering impro terus tak tulis puisi ketika sepaneng-sepanengnya kayak nulis pernah nulis jah sudah jauhku melangkah sudah jauhku pasrah jah. Itu gara-gara naskah Malam Jana yang aku cari jah itu. Jadi pertama interpretasiku adalah aku membuat kata jah itu dari tokoh Malam Jana. Itu siapa ya? Kristo. Aku bantuin setnya. Oh, Kristo ya. Kristo, bukan TA, tugas realis. Nah, aku bikin itu. Itu dalam kondisi aku sih mentok, nggak bisa ngapa. Itu sangat serius bagiku menulis lirik itu. Tapi ya aku waktu itu ya nggak ingin serius gitu mas itu. Tapi ketika itu aku nyanyikan atau aku bacakan serem juga ya maksudnya ganggu aku sing saiki gitu. Iya, sampai kan tidak pernah merasakan di pucuk, di ujung atau di gang buntu yang udah nggak bisa kemana-mana. Ujungnya ini udah, sebenarnya lagu jah itu sangat menurutku pengaruh juga. Dan yang sekarang aku nulis itu juga peristiwanya
mungkin nangkepnya orangnya lucu, Hmm. tapi itu sangat menyedihkan. Aku mau sering memotret kisah cintanya teman-temanku. Hmm. Oke, oke. Setelah kamu lulus, aku pengen bangun sanggar. Nanti bangunannya itu pendopo. Kamu ngelatih anak-anak kecil, sore, pacaran, istriku pakai daster. Nah, dari hal-hal itu yang kemudian aku tangkap, aku refleksikan, aku tulis. Dan itu bagi orang lucu, tapi itu orang yang ngalami itu sedih banget sebenarnya. Oke, oke, Itu oke. Oke, nah, oke, kita akan lanjut ke part yang kedua. Di part yang kedua itu nanti, berapa? kita akan beberapa part, Pak. Kalau kita ngos satu bisa panjang sekali, apa bisa kan bisa stop nanti untuk postingannya. Jadi kita akan lanjut ke part yang kedua minggu depan ya. Kita akan ngomongin soal bagaimana kelanjutan proses keaktoran seorang Kuku Prasetya. Terima kasih, sampai ketemu di part 2.